Korupsi wanita dan partai politik berawal dari penangkapan Ahmad Fatonah, orang dekat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Terungkap puluhan wanita diduga menerima aliran dana tersangka kasus suap impor daging sapi. Sejumlah petinggi PKS juga ikut diperiksa. Bagaimana dan dari mana uang yang diberikan pada para perempuan itu berasal? Saudara, inilah barometer pekan ini. Sebenarnya di mana kalau tidak lihat? Di kamar mandi. Julukannya The Queen of Pantura, Ratunya Pantura. Dewi Kirana memang penyanyi dangdut yang cukup terkenal di kawasan pantai utara Jawa. Belakangan, Dewi semakin terkenal. Bukan karena kesibukannya sebagai artis, tapi gara-gara kabar tak sedap disebut ikut menerima kucuran dana dari Ahmad Fatonah, tangan kanan Lutfi Hasan Ishak, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Bertemu pun nggak pernah. Kontak-kontakan? Nggak pernah. Yang mau hajat, nanggap grup saya kan jadi pada tanya, pada telepon. Ini gimana katanya Mbak Dewi ada kasus, nanti gimana di sayanya? Fatonah memang royal pada perempuan. Maharani Suciono, mahasiswi cantik berusia 20 tahun di depan Hakim Pengadilan Tipikor akhirnya membuat pengakuan mengejutkan. Emang dari kamar nih ya? Ya. Kan datang di ketok pintu. Ya. Apa yang terjadi? Yang buka pintu siapa? Saudara atau Ahmad Fatonah? Apa yang ditanyakan dan lain sebagainya? Pak Ahmad Fatonah. Apa yang sudah lihat waktu itu? Saya nggak tahu apa-apa. Enggak, pada waktu katanya tahu lihat yang buka Pak Ahmad Fatonah. Oh, saya nggak lihat, tapi dia yang buka. Itu sebenarnya di mana kalau tidak lihat? Di kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Lihat ya. Hal ini sesuai dengan kesaksian penyidik KPK yang menangkap Maharani dan Fatonah di dalam kamar hotel. Padahal sebelumnya Maharani pernah menggelar konferensi pers untuk membantah tuduhan, sedang check-in di kamar hotel bersama Ahmad Fatonah. Pengakuan mengejutkan juga datang dari Vitalia Syesha yang akhirnya mengaku menerima uang 100 juta rupiah dari Ahmad Fatonah dan dipaksa mengembalikan uangnya untuk disita KPK. Saya cuma minta keterangannya aja untuk pengembalian uang, udah itu aja. Ada yang dikembalikan Pak? Belum, jadi saya minta waktunya nggak tahu kapan, ya udah saya minta waktunya saya akan bayar tapi tidak ditentukan waktunya. Kalau dipaksakan untuk dikembalikan ya Vita dikasih mau ambil di mana, dia bilang Vita ya kalau saya harus dipaksa mengembalikan ya berarti saya harus jual diri lagi dong. Ya kan, berarti dia harus jual. Saya mau beli diri dia kan tidak ada kan, tidak mungkin kan, harga diri orang kan tidak mungkin. Hal ini memperkuat fakta yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Selain 4 perempuan yang sudah diperiksa KPK itu, disinyalir ada aliran dana ke lebih dari 20 perempuan lainnya. Ada dia itu mengaku punya perusahaan, ada yang mengaku sebagai artis. Kalau punya dibilang balas budi kok berkali-kali. Itu loh pengiriman uang itu. Kalau dibilang bisnis, tidak ada underlying-nya, tidak ada penjelasan bisnis apa. Mengapa begitu banyak perempuan di sekitar Fatonah? Mungkinkah pria yang namanya berarti cerdas ini memang playboy? Tapi dari mana ia bisa punya begitu banyak uang? Fakta persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa 2 direktur PT Indoguna Utama, Juwart dan Arya Effendi, bisa menjadi gambaran bagaimana Fatonah memperoleh begitu banyak uang. Saksi Elda Deviana Adiningrat mengaku bertemu dengan Fatonah dan Direktur PT Indoguna Utama Elizabeth Liman Desember 2012 lalu. Disepakati target kuota impor daging sapi sebanyak 80 ton untuk PT Indoguna Utama. Dari target itu Fatonah akan mendapat jatah Rp5.000 per kilogram daging atau total mencapai 40 miliar rupiah.
Fatonah adalah orang dekat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang dipercaya dapat mempengaruhi Kementerian Pertanian untuk memberikan jatah impor daging sapi pada PT Indoguna Utama. Menteri Pertanian Suswono merupakan kader PKS. Sehingga menjadi logis bila KPK mengusut dugaan uang juga mengalir pada petinggi dan kas partai. Bersama 10 personil anggota BRIMOB, penyidik KPK datang ke gedung DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. KPK akhirnya bisa membawa 6 mobil yang diduga terkait dengan kasus pencucian uang tersangka Lutfi Hasan Ishak dalam proyek suap impor daging sapi. Lutfi, menurut dakwaan jaksa KPK, diduga ikut memuluskan penambahan kuota impor daging sapi. Dalam pertemuan di Lembang, Fatonah bersama petinggi PKS seperti Lutfi Hasan, Hilmi Aminuddin, dan Menteri Pertanian Suswono memutuskan untuk membantu PT Indoguna. Saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Menteri Pertanian Suswono menyatakan hanya bertemu 2 kali. Namun jawabannya seketika berubah-ubah saat jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah slide foto pertemuan antara Suswono dan Fatonah. Usai sidang, Suswono menganggap Fatonah sebagai pembohong. Tetapi saat persidangan terungkap adanya pembicaraan antara Lutfi dengan Fatonah tentang adanya fee dari impor daging sapi. Tidak usah di depan data akan ngomong supaya dia dikasih data. Karena akan minta 10 lah ya. 10.000 berarti 50 miliar. Masih jadi nanti akan minta supaya tidak jelas gitu. Dalam kasus ini, KPK juga memeriksa Hilmi Aminuddin terkait rekaman pembicaraan yang diduga Ridwan Hakim, anak Hilmi, dengan Ahmad Fatonah yang dimiliki KPK. Dalam rekaman tersebut, Ridwan menagih fee untuk membantu penambahan kuota. Ada semua rekaman, tapi semuanya bluffing. Presiden PKS Anies Mata juga diperiksa KPK karena di tas Fatonah ditemukan salinan sertifikat rumah istri pertama Anies. Tapi ada keluarga Fatonah yang ingin membeli tanah itu. Tidak ada, ini baru tawar-menawar dengan adik saya. Hanya itu. PKS sejak awal mengumandangkan sebagai partai yang bersih dan peduli. Kasus suap impor daging sapi yang melibatkan petinggi partai seperti tsunami jelang pemilu 2014 mendatang. Apapun partai politiknya, saat seorang pejabat negara diduga terlibat korupsi, harus diusut. Karena pemberantasan korupsi tidak mengenal warna politik. Demikian Barometer pekan ini, sampai jumpa.